Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Firman Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman cabai rawit di dalam greenhouse dengan menggunakan berbagai macam media tanam dan berbagai macam pupuk organik cair. Untuk cara budidayanya akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran berikut ini. Sebelum masuk ke dalam proses kegiatan budidaya tanaman cabai rawit, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan adalah drip emitter, ember plastik, selang PE 16 mm, selang PE 7 mm, stop kontak timer listrik otomatis, ajir bambu. Bahan yang dibutuhkan adalah benih cabai rawit varietas Bonita IPB, air, tanah, arang sekam, kokopit, pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, pupuk organik cair, polybag 35 x 35 cm, insektisida, dan akarisida. Kegiatan budidaya tanaman cabai diawali dengan melakukan kegiatan penyiapan lahan. Kegiatan sanitasi di lahan greenhouse Universitas Gunadarma Technopark berfungsi untuk mengganti tanaman yang sudah ada sebelumnya untuk ditanami tanaman cabai rawit. Lahan ini sebelumnya digunakan untuk budidaya tanaman kangkung, kacang panjang, dan cabai. Berikut ini merupakan lahan yang belum disanitasi. Dan berikut ini merupakan lahan yang telah disanitasi. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyemprotan pestisida untuk membersihkan hama maupun penyakit yang masih tersisa di dalam greenhouse. Kegiatan yang harus dilakukan setelah penyiapan lahan adalah melakukan kegiatan penyemaian. Kegiatan penyemaian diawali dengan mengambil tanah untuk media semai. Selanjutnya tanah dihomogenkan dengan media arang sekam dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1:1. Setelah media dihomogenkan, masukkan media tanam ke dalam tray. Kemudian masukkan benih cabai rawit sebanyak 2 benih dalam satu lubang tray semai. Setelah itu, tutup lubang semai dan siram tray semai yang sudah berisikan benih cabai rawit. Kegiatan penyiraman ini dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Tanaman cabai rawit yang telah memiliki daun 4 kemudian dipindahkan ke dalam polybag kecil untuk memudahkan pemupukan dan perawatan. Pemupukan tanaman cabai rawit dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK sebanyak 10 gram per liter air.
Kegiatan yang harus dilakukan setelah penyemaian adalah penyiapan media tanam. Media tanam yang akan digunakan di sini ada 4 jenis media tanam. Media tanam yang pertama itu tanah, yang kedua itu media tanam tanah plus arang sekam plus pupuk kandang kambing, yang ketiga itu media tanam tanah plus kokopit plus pupuk kandang ayam, dan yang keempat media tanam tanah plus serbuk gergaji plus arang sekam. Kegiatan penyiapan media tanam diawali dengan mengambil tanah untuk campuran media tanam yang akan digunakan untuk menanam tanaman cabai rawit. Tanah diambil dari tanah di lahan Universitas Gunadarma Technopark. Kemudian tanah yang sudah diambil tadi dimasukkan ke dalam polybag untuk media tanam. Selanjutnya menyiapkan media tanam tanah plus arang sekam plus pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian media tanam dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian media tanam tanah plus arang sekam plus pupuk kandang kambing dimasukkan ke dalam polybag. Setelah itu, menyiapkan media tanam tanah plus kokopit plus pupuk kandang ayam dengan perbandingan 3:2:1. Setelah itu, masukkan media tanam ke dalam polybag. Kemudian menyiapkan media tanam tanah plus serbuk gergaji plus arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Selanjutnya, masukkan media tanam tanah plus serbuk gergaji plus arang sekam ke dalam polybag berukuran 35 x 35 cm. Kegiatan yang harus dilakukan setelah penyiapan media tanam adalah pemasangan drip irigasi tetes otomasi. Pemasangan drip irigasi otomasi bertujuan untuk memudahkan pekerjaan karena dapat menghemat air, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan budidaya. Pengaturan jarak tanam diperlukan agar kegiatan budidaya tanaman cabai rawit agar jarak antar tanaman tidak terlalu dekat. Berikut ini adalah proses pemasangan drip irigasi pada polybag. Setelah pemasangan drip selesai, atur waktu timer yang akan menghubungkan arus listrik ke pompa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun cara dari pengaturan timer otomatis akan dijelaskan pada video berikut ini.
Dapat kita lihat pada menu yang tertera di sini, ada hari, FR, yang berarti Friday atau Jumat, waktu saat ini, dan tulisan auto. Apabila kita ingin mengatur saklar menjadi otomatis, maka kita dapat memilih menu auto. Namun, jika kita ingin menonaktifkan saklar, maka kita dapat menekan tombol ini sampai tulisan di layar itu off. Sedangkan, jika kita ingin menyalakan saklar secara terus-menerus, maka kita dapat menekan tombol sampai tulisan di layar itu on. Pada langkah awal untuk mengatur timer otomatis, kita dapat menekan tombol prog dan akan muncul tulisan 1 on yang menunjukkan kapan timer ini menyala pertama kali. Pada bagian atas layar ini, tertera hari dari mulai Senin sampai Minggu. Jika kita ingin mengubah hari untuk timernya menyala, kita dapat menekan tombol week. Namun, karena kita ingin mengaturnya untuk menyala setiap hari, maka kita tidak perlu untuk mengubahnya. Kemudian, jika kita ingin mengubah jam yang akan kita setting untuk menyalakan saklar, kita dapat menekan tombol hour. Sedangkan, untuk mengubah menitnya, kita dapat menekan tombol min. Jika sudah selesai mengatur waktu untuk saklar timer otomatis menyala, kita juga dapat mengatur saklar timer untuk mati. Kita dapat menekan tombol prog sampai muncul tulisan 1 off pada layar. Kemudian, jika kita ingin mengatur hari, jam, dan menit, kita dapat mengatur seperti dengan cara sebelumnya saat kita mengatur waktu untuk saklar timer menyala. Apabila kita ingin mengatur saklar timer otomatis menyala dan mati lebih dari 1 kali, kita dapat menekan tombol prog lagi dan akan muncul 2 on. Dan apabila kita menekan tombol prog, maka akan muncul 2 off. Saklar ini dapat menyala dan mati dengan jumlah program sampai 16 kali dalam waktu 1 hari. Jika sudah selesai mengatur timer untuk saklar menyala dan mati, kita dapat menekan tombol clock dan akan kembali ke layar awal sebelum kita mengatur waktu tadi. Berikut ini adalah hasil akhir dari drip irigasi. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pemasangan drip irigasi tetes otomasi adalah penanaman. Penanaman dilakukan setelah tanaman cabai berdaun 4 atau berumur 1 bulan. Lahan budidaya yang digunakan untuk menanam tanaman cabai rawit berada di dataran rendah. Kegiatan yang harus dilakukan setelah penanaman adalah pemeliharaan. Ajir bambu berfungsi sebagai penopang dari tanaman cabai rawit agar tidak jatuh pada saat masa pembuahan. Pada tahap awal pembuatan ajir, dilakukan dengan memotong bambu yang panjang menjadi kecil-kecil sepanjang 120 cm. Bambu yang telah dipotong-potong kemudian dibelah menjadi potongan-potongan kecil. Bambu yang telah dipotong menjadi kecil, kemudian dirapikan dan dibentuk runcing pada ujungnya.
Ajir bambu dipasang dengan cara menancapkan bambu di sekitar tanaman cabai, kemudian ikat ajir dengan menggunakan tali rafia pada tanaman cabai rawit. Pemasangan perangkap kuning bertujuan untuk mengurangi hama yang menyerang tanaman cabai rawit karena hama menyukai warna kuning. Penyemprotan pestisida bertujuan untuk mengurangi populasi serangan hama yang menyerang tanaman cabai rawit. Pestisida yang digunakan mengandung bahan aktif abamectin. Sanitasi gulma adalah kegiatan pengambilan tumbuhan yang tidak dikehendaki kehadirannya yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman cabai rawit. Sanitasi dilakukan secara manual menggunakan tangan. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pemeliharaan adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memberikan nutrisi pada tanaman agar tumbuh dengan baik tanpa kekurangan nutrisi. Pemupukan dilakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali sampai panen. Pemupukan yang pertama menggunakan pupuk organik cair dengan konsentrasi 3 ml per liter air. Pupuk organik cair kemudian dihomogenkan dengan air, dan kemudian akan dialirkan ke tanaman melalui drip irigasi. Pemupukan yang kedua menggunakan pupuk organik cair dengan konsentrasi 5 ml per liter air. Pupuk organik cair kemudian dihomogenkan dengan air dan kemudian akan dialirkan ke tanaman melalui drip irigasi. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pemupukan adalah panen. Panen merupakan kegiatan mengambil buah cabai yang telah berwarna merah untuk dikonsumsi maupun untuk diolah buahnya. Panen dilakukan di pagi hari dengan cara memetik tangkai buah cabai yang telah berwarna merah. Sekian video pembelajaran tentang budidaya tanaman cabai rawit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.